Shalom. Selamat malam. malam. Selamat berjumpa kembali kita di malam hari ini dalam seri khotbah keluarga bahagia. Terlebih dahulu kita akan mengangkat sebuah lagu dan Anda menyiapkan Alkitabnya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hari ini, karena kami yakin dan percaya dengan iman kami, firman itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap kami orang percaya. Maka dari itu Bapa, berfirmanlah pakai mulut bibir hamba-Mu, pakai mulut bibir istri Ku kasih ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar setiap kami yang menyampaikan dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan mendapat lawatan Tuhan, mendapat pemulihan. Maka itu Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, mari kita ambil Alkitab kita yang terambil dari kitab Yohanes 2 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-11. Kita lihat kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita baca. Saya baca ayat 1, istri saya terkasih dia akan baca ayat 2, dan kita selesaikan di ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 burung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ya, sampai ayat ini aja. Saudara terkasih, kita akan lanjutkan nanti ayat-ayat selanjutnya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan, tema kita pada hari ini berbicara tentang keluarga yang berbahagia. Saya yakin setiap kita pasti ingin keluarga kita bahagia. Amin, saudaraku. Semua manusia pasti ingin keluarganya yang bahagia, tapi kenyataannya, realitanya, kenapa sih keluarga saya kok kacau balau? Bahkan banyak terjadi perceraian. Ini yang menjadi masalah, dan ini yang perlu kita ketahui bagaimana solusinya. Karena kita ingin keluarga kita bahagia. Dan hari ini saya bersama istri saya terkasih akan menyampaikan ada 2 cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi keluarga yang berbahagia. Ada amin, saudaraku? Siapkan Alkitabnya, siapkan pulpennya dan bukunya, kita menulis karena jangkauan pemikiran kita terbatas. Ada amin, saudara? Saudara terkasih dalam nama Yesus. Nah, yang pertama, supaya kita bisa menjadi keluarga yang bahagia, ya, terlebih dahulu kita mengetahui dulu keluarga yang bahagia itu seperti apa. Coba kita tanya, saya tanya dulu sama istri saya. Menurut istri saya, keluarga yang bahagia itu seperti apa sih? Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang bisa dinikmati bersama. Contohnya suami dan anak-anak betah di rumah. Tapi bukan karena sekarang ada corona ya. Tetapi kita saling membutuhkan dan saling mengasihi satu sama lain. Wih, jadi itu. Jadi kita betah di rumah bukan karena corona, tapi karena kita saling mengasihi. Ada amin. Jadi kesempatan yang diizinkan Tuhan untuk kita berfellowship keluarga supaya kita akur. Saudara, di mana keluarga kita akur? Di situ ada perintahkan Tuhan, berkat. Ada amin. Saudara terkasih, seperti kata istri saya tadi itu, bahwasanya keluarga yang bahagia dapat dinikmati bersama. Ada orang yang tidak bisa menikmati bersama. Suaminya menikmatin di tempat yang lain, sementara istrinya menikmatin di rumah tetangga, sementara anak-anaknya bingung. Akhirnya rumahnya kosong, pengisi rumah keluar
semua nggak tahu kemana pun. Saudara terkasih, pada hari ini kita akan belajar. Ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki keluarga yang bahagia. Kita lihat di ayat Yohanes 2, pasal 2, ayat 1 dan 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi saudaraku terkasih, kalau kita ingin memiliki keluarga yang berbahagia, kita harus mengundang Yesus dan murid-muridnya ke rumah kita, ke dalam pernikahan kita, ke dalam problem masalah kita. Karena Yesus yang kita sembah, dia lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi. Amin saudaraku. Mungkin saudara bilang, aduh Pak, masalah yang kau hadapin suamiku Pak pusing. Saya kayaknya mau bunuh diri aja pada lihat suami kayak gitu. Tapi aduh gimana sih Pak? Saudara terkasih, sebesar apapun masalah yang kau hadapin, Yesus kita, dia lebih besar daripada itu. Ada amin saudara? Semua keluarga mengalami masalah, begitu juga di pesta di Kana. Mereka awalnya kekurangan anggur, tapi akhirnya mereka kehabisan anggur. Mau beli di mana? Mau buat lama, sementara tamu-tamu banyak berdatangan. Saudara terkasih, di dalam adat Yahudi, anggur itu melambangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Baru nikah kok damai sejahtera nggak ada, sukacita nggak ada. Yang ada apa? Berantem, ribut. Nah ini keluarga apa? Keluarga yang hancur. Saudara pasti rindu memiliki keluarga bahagia. Setuju? Ada amin saudaraku? Nah coba kita dengar. Dulu pun keluarga saya nggak bahagia. Kita dengar kesaksian istri saya. Silakan Mama. Ya, waktu Tuhan Yesus belum kami undang dalam rumah tangga kami, hampir hancur karena di situ tidak ada komunikasi yang baik. Bagaimana keluarga saya bahagia kalau suami saya tiap malam mabuk, tiap malam ke diskotik, dan juga yang sangat menyakitkan sekali dia selingkuh gitu ya. Tapi puji Tuhan, setelah suami saya bertobat, rumah tangga kami dipulihkan dan hubungan kami semakin mesra dan juga semakin bahagia karena di situ kita saling mengasihi satu sama lain. Ada amin saudaraku? Dulu saya juga mengalami keluarga yang hancur. Saya hobi diskotik, saya hobi kerjaan nggak beres. Tapi puji Tuhan Yesus kita dahsyat. Dia ubahkan. Ada amin? Dia ubahkan hidup saya. Sekarang bagaimana mungkin saya duduk berduaan jadi mesra? Halo? Hal yang nggak mungkin. Tapi itu bisa dilakukan karena ada Yesus dalam pernikahan kami. Saudara terkasih dalam nama Yesus, saudara, dikatakan begini. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengundang Yesus hadir dalam pernikahan kita? Apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat sebagai pria, kita lihat 1 Timotius 2 ayat 8. Dikatakan begini, 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin, Paulus ingin, dia berkata kepada Timotius, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saudara, pria adalah imam yang menentukan keluarga itu hancur apa benar. Bukan istri yang menentukan. Kenapa? Imam adalah sumber yang menentukan. Imam adalah kepala. Amin. Kalau kamu mau bahagia keluargamu, dimulai dari imamnya. Dimulai dari kepalanya. Akibat bertobat seorang pria, seorang imam, itu akan berakibat 70% buat keluarganya. Waktu istrinya bertobat, itu mempengaruhi keluarganya cuma 30%. Maka dari itu waktu suami bertobat, istri bertobat menjadi sempurna 100%. Menjadi bahagia. Ada amin saudaraku? Nah, saudara terkasih dikatakan tadi, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saudara, waktu saya mengundang Yesus dalam keluarga kami, pada saat itu kami belum bersama-sama di dalam iman. Kami masih berbeda iman. Saya duluan menerima Yesus 4 bulan sebelum istri saya. Saudara, setelah saya diketahui istri menerima Yesus, akhirnya istri bilang, Papa, saya mendengar Papa pindah menerima Yesus ya. Iya. Maafin saya ya. Enggak Pak. Mama melihat Papa ada perubahan.
Akhirnya semenjak itu, malam itu kami berdoa bersama-sama. Saya rangkul istri saya dan saya berdoa. Saya undang Yesus, Tuhan Yesus, berkatin istri saya pengen istri saya bahagia. Tuhan Yesus berkati istri saya, kami pingin pernikahan kami awet dan sampai maut yang memisahkan. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami yang di Bogor, berkati keluarga kami yang di Medan, berkati seluruhnya keluarga kami. Aku mengasihi istriku, aku mencintai istriku. Wih, dulu sebelum tobat, wah mulut saya namanya orang mabuk, ke diskotik mulu, ngobrol aja maunya doang, ada perlunya doang. Giliran lapar, mak, nah gitu. Giliran haus, mak. Nah, komunikasi apa? Tapi setelah saya bertobat, itu semua karena karya Yesus. Akhirnya hidup kami, hidup kami berbahagia. Ada amin, saudara terkasih. Nah, saudara terkasih, tahu nggak tugas imam? Imam itu tugasnya membawa istri dan anak-anak datang kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita. Tuhan Yesus berkati. Itu tadi yang saya lakukan. Itu tugas imam. Saudara, imam itu bukan perempuan, bukan istri kita, tapi kita sebagai imam. Lalu saudara, waktu saya bertobat, awal saya bertobat, itu yang saya lakukan. Tahu nggak saudara, apa akibatnya? Waktu saya sering doa sama istri, sama anak-anak, sampai hari ini. Sampai hari ini kami sering mengadakan mesbah doa di keluarga ini. Doa membawa keintiman kepada siapa, bersama siapa, dan untuk siapa kita berdoa. Waktu saya sering berdoa sama istri, kami akan intim. Waktu saya sering berdoa sama anak-anak, kami akan intim. Waktu saya berdoa kepada Tuhan Yesus, saya akan intim. Doa membawa keintiman kepada siapa, bersama siapa, untuk siapa kita berdoa. Banyak suami tidak mengerti bagaimana menjawab kebutuhan istri. Sehingga istri bertanya dalam hatinya, benar nggak ya suami saya cinta sama saya? Benar nggak ya suami saya itu cinta, sayang sama saya? Saudara, untuk membuktikan kita sayang sama mereka bukan dengan memberi harta. Kalau kita keluyuran, bukan. Tunjukkan dengan cinta dan kasih sayang. Khususnya doakan. Rangkul istrimu, doakan. Bapa, dalam nama Yesus, mulai malam hari ini aku memberkati istriku. Ada damai sejahtera dan sukacita bagi istriku. Dalam nama Yesus. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Engkau melepaskan berkat, maka berkat itu yang terjadi bagi istrimu, bagi keluargamu. Ada kan saudaraku? Nah saudara, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita memiliki keluarga yang bahagia? Kitab Yohanes 2 ayat 4 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, ya, Yesus berkata kepada mamanya, kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Lalu ibunya Yesus, Maria, berkata kepada pelayan-pelayan yang melayani di pesta itu. Dikatakan begini, apa yang dikatakan, dikatakan Ibu Yesus kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya, apa yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Saudaraku, kalau kita lihat dari mana sih, alasannya apa sih? Kok Maria begitu percaya kepada setiap perkataan Yesus? Dari mana? Ingat gak saudara? Waktu Maria sendiri, seorang malaikat Gabriel datang berkata kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung. Lalu engkau akan melahirkan seorang putra, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maria bilang apa? Mana mungkin? Ya nggak mungkin lah. Orang saya belum melakukan apa-apa sama pacar saya. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Benar nggak saudara? Tapi malaikat bilang begini, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah, Maria pada saat itu kebingungan, masa iya sih saya bisa hamil? Harinya berjalan, waktunya berjalan, benar kenyataannya. Dan mujizat terjadi. Maria banyak mengalami mujizat. Memang dalam pelayanan Yesus, ini mujizat pertama. Dalam pelayanan Yesus, tapi Maria bersama Yesus mengalami mujizat masih dalam kandungan. Kaget dong. Bagaimana mungkin orang bisa hamil tanpa persetubuhan? Lalu, dan banyak mujizat-mujizat lain yang dilakukan Yesus kepada Maria. Itu membuat Maria yakin, apalagi perkataan malaikat itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Maria tahu siapa itu Yesus. Itu adalah benih yang dikandung oleh Roh Kudus, dititipkan di rahim daripada Maria. Maria tahu, orang nggak ngerti.
Makanya Maria percaya atas setiap perkataan Yesus. Jadi poin yang kedua adalah percaya aja atas perkataan Yesus. Karena perkataannya itu mengandung kuasa. Dia Tuhan. Ada amin saudaraku? Dia Tuhan. Saudara terkasih, saudara tahu nggak? Waktu wanita pendarahan, kita lihat di dalam Markus 5 ayat 25. Dikatakan begini di Markus 5 ayat 27, ya, dari ayat 25. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun semua faedahnya dan keadaannya semakin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Lihat, wanita pendarahan mendengar berita tentang Yesus yang timbul apa? Imannya, keyakinannya. Bagaimana dengan saudara? Saudara sering ke gereja mendengar berita tentang Yesus, ada nggak iman yang timbul? Masa kalah sama wanita pendarahan? 12 tahun dia sakit. Saudara, wanita itu mendengar firman Tuhan, lalu dikatakan, ada satu iman yang timbul. Asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Di dalam kelemahannya, di dalam ketidakmampuannya, wanita itu berjalan di dalam keramaian manusia. Dia sakit 12 tahun. Imannya yang mendorong untuk dia maju menjamah jubahnya Yesus. Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Dia jamah, sembuh. Yakin atas perkataan Yesus. Seperti dikatakannya, kita lihat pelayan itu. Dikatakannya di ayat 6, apa dikatakan di ayat 6? Kita lihat kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 7 itu. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Begitu juga di ayat 8. Sekarang cendoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Mereka percaya, taat. Ada amin saudaraku? Saudara terkasih dalam nama Yesus, jangan mau kalah dengan wanita pendarahan. Nah, saudara mungkin ingin tahu ya, bagaimana ya caranya supaya kita bisa memiliki keluarga bahagia. Kalau mama sendiri, menurut mama gimana? Supaya kita memiliki keluarga yang bahagia. Apa sih yang harus dilakukan istri supaya keluarga itu bahagia? Nanti saya juga akan menjawab. Apa sih yang harus dilakukan suami supaya keluarga itu berbahagia? Silakan sayangku. Menurut Alkitab yang saya baca di 1 Petrus 3 ayat 1, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2-nya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kita tunduk kepada suami, bukan kita setuju akan perbuatannya, tapi kita setuju akan perkataan yang firman perkatakan gitu loh. Dan juga kita setuju juga bukan perbuatan suami kita yang brengsek atau yang selingkuh, dan juga yang suka main judi, yang mukul ya. Masa kita setuju? Ya, kan nggak mungkin. Kita yang setuju dengan. Dan kita juga tidak akan bahagia ya, dengan suami yang seperti itu. Tapi kita setuju dengan apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Iya, karena begini loh, Ma. Perkataan firman Tuhan itu perintah. Ya, dikatakan begini, coba lihat ayat 1. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itu kan kata perintah. Ya. Bukan saran, bukan pendapat atau sekedar usul. Tapi itu adalah perintah. Introspeksi diri. Sudahkah Yesus menjadi Tuhan atas hidupmu? Amin. Nah, lanjut silakan istriku. Ya, 1 Petrus 3 ayat 2-nya, ayat 1b-nya, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Lalu ayat 2-nya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi para istri-istri, agar suami kita bertobat ya, yang pertama ya kita jangan cerewet. Jadi ini siapa nih istri-istri pendengar ini yang cerewet ini? Tapi normal loh. Kalau istri itu mulut itu normal. Yang nggak normal tuh begini, kalau nah itu nggak balik-balik itu nggak normal.
Lalu yang kedua yaitu kita jangan suka menuntut juga kepada suami kita ya. Di Matius 7 ayat 12-nya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita ingin suami kita mengasihi kita, terlebih dahulu kita sendiri, terlebih dahulu kita harus mengasihi istri kita. Suami kita. Sorry. Jadi kalau kita ingin suami kita mengasihi kita, Alkitab katakan kita dulu yang mengasihi suami, ya. Jadi ya mungkin suami kita capek, jadi kita harus melayani dia dulu gitu loh ya, mengasihi sebagai bukti kepada suami kita gitu loh. Nah, lalu bagaimana kalau suami itu kok masih gitu-gitu aja, belum bertobat ya. gitu loh. Nah, kita harus sabar seperti di 1 Korintus 13 kasih. Di situ kan ada definisinya sabar juga ya di situ. Jadi ya kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Tapi kita tetap doakan suami kita yang terbaik. Tuhan pasti memberikan jawaban asal kita sabar dan kita percaya akan janji Tuhan. Amin. Amin. Sudah mendengar. Nah, saudara terkasih, di Amsal 31:30 katakan gini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini istri saya loh. Ini istri saya, hadiah yang paling indah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya ingat waktu saya pulang mabok, saya pulang selingkuh padahal. Saya pulang dari diskotik, udah capek-capek pulang ke rumah. Istri gak banyak nuntut tuh. Yang pertama dilakukannya, dia ambil air minum saya. Begitu dia buka pintu, langsung dia ke dapur, dia ambil air minum saya. Waktu saya minum air itu nggak tahu udah dibaca ayat-ayat apa nggak tahu. Begitu saya minum, mabuknya langsung berkurang. Akhirnya baru bisa beraktivitas, tidur, makan, tidur nyenyak. Itu luar biasa. Makanya apa yang istri saya lakukan itu membuat saya bertobat. Dia berdoa terus. Ada amin saudaraku. Nah saudara, kita lihat di ayat 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Ayat ini disampaikan kepada perempuan. Kenapa sih sampai 6 ayat disampaikan kepada perempuan? Ayat 7-nya cuma kepada laki-laki. Saudara, wanita diciptakan tujuannya menjadi penolong bagi suami. Bukan perongrong. Nah, introspeksi diri. Anda sebagai istri penolong apa perongrong? Nuntut mulu. Aku kan mau disayang. Aku kan mau dimanja. Nyayangin suami kagak mau. Gak mungkin dong. Ada amin? Nah, saudara terkasih, nah, kalau menurut saya sebagai suami, hal yang harus saya lakukan supaya keluarga saya bahagia adalah ini. 1 Petrus 3 ayat 7. Dikatakan seperti ini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadikan istri sebagai teman. Kita mah istri dijadikan pembantu, jadi budak. Bahkan ada dijadikan musuh, dipukul-pukulin. Enak aja. Nggak bisa. Istri itu teman seperjanjian. Kalau enggak kita nggak akan diberkati Tuhan. Doa kita bisa terhalang. Jelas itu dikatakan di ayat 7-nya. Saudara terkasih, kita lihat ayatnya. Dikatakan di Kolose 3 ayat 19 dikatakan begini. Hai suami-suami, ini hai suami-suami, saudara merasa suami enggak? Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia. Jangan. Memang dia pembantu. Memang dia musuh, dipukul-pukul, dimaki-maki. Bukan. Dia istri yang Tuhan percayakan untuk menolong kita sebagai suami. Ada amin saudaraku? Nah, kira-kira dengan cara bagaimana kita bisa menjadikan istri kita sebagai teman? Yang pertama, dengan cara kita, menurut dari 1 Petrus 3 ayat 7 bagian A-nya, dengan cara kita hidup bijaksana. Kita harus menjadikan istri kita yang nomor 1 setelah Tuhan. Seringkali kita kan lebih mengutamakan teman. Saya juga dulu begitu. Saya kalau teman, jor-joran. Bang, minum dong. Kasih 100, 200. Gila istri aja minta uang dapur. Pak, minta uang dapur. Kemarin minta, sekarang minta lagi. Habis banget, boros banget sih lo. Gimana sih? Nah, itu laki-laki begitu. Taunya makan doang.
masak kagak mau. Nah, saudara terkasih, yang kedua, dengan cara bagaimana kita bisa menjadikan istri kita sebagai teman? Yang kedua dikatakan dengan cara menghormati istri. Kalau kita menghormati istri, hidup jujur dong, terbuka dong. Waktu istri kita bicara, coba mama bicara mah. Lihat, kita mah banyak sambil bicara sambil pegang handphone. Iya mah, banyak sambil nonton TV. Gol. Waktu istri kita tanya, tadi aku ngomong apa Pak? Mama tadi ngomong. Nah itu sering. Kita tidak menghormati istri kita berbicara. Bahkan kita sering jadi pria. Kita tahu apa sih lo? Ngatur lagi. Ya ampun. Orang dia mengajukan pendapat. Wanita itu makhluk bicara. Tahu nggak saudara? Survei mengatakan wanita seumur istri saya ini, ya, sampai umur 50 tahun, itu satu hari berkata-kata sebanyak 15.000 kata. Kalau istri saya nggak banyak berkata-kata, berarti ada problem di hatinya. Nah, itu tadi akhirnya mulutnya begini. Kalau mulutnya begini itu normal. Saudaraku, makanya supaya dia banyak berkata-kata, saya sering berkata, apa kabar mah? Dia ngomong, keluar sekian kata. Sudah makan belum? Anak-anak kita bagaimana? Saya kasih kata-kata supaya apa, istri saya ngobrol. Akhirnya habis 15 kata dari hatinya, plong. Amin saudaraku. Nah saudara terkasih, saudara ingat nggak janji nikah? Ingat nggak? Saya berjanji menerima istri saya apa adanya. Ternyata setelah nikah punya anak, kita maunya ada apanya. Nah, waktu kita nikah, istri kita beratnya 49 kilo. Setelah punya anak 4, beratnya berubah. Jadi 94, gendut bulat. Tapi saudara jangan ngeledek loh. Daripada selingkuhan saudara yang ramping kalau saudara lagi sakit, kalau saudara lagi susah, siapa lebih cepat nolong? Ayo, coba saya tanya. Walaupun istri lu ramping, kalau istri lu bulat kayak gitu, waktu dia dengar berita lu sakit, dengar, tahu nggak? Dia cuma gelinding doang, namanya gendut, gelinding sampai cepet. Akhirnya dia bisa tolong. Istri selingkuhan lu, kalau itu yang kita harapkan, ya Pak aku nggak ada ongkos, kirim dong ongkosnya dulu. Lah kita udah tebarin kasur, Pak macet, banyak banget alasannya. Makeup aku habis jadi nggak jadi deh. Saudara terkasih, hari ini mari kita melepaskan pengampunan kepada suami kita. Mari kita melepaskan pengampunan kepada istri kita. Itu salah satu syaratnya. Istri tidak bisa tunduk kepada suami. Kenapa? Ada kepahitan. Di YouTube saya, di Facebook saya nih, di YouTube ada 3 kali saya khotbah tentang pengampunan. Silakan buka di situ. Saudara terkasih, mari kita angkat sebuah lagu. Mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Saudara terkasih, mari kita melepaskan pengampunan kepada suami kita. Mari kita melepaskan pengampunan kepada istri kita, kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Kita melepaskan pengampunan agar dosa juga dia ampunin. Saudara terkasih, malam hari ini mari kita matikan ego kita. Mari kita bawa kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Kita satukan hati kita. Alkitab katakan jika 2 orang sepakat meminta dalam namaku, mari kita sepakat meminta di dalam nama Yesus. Agar keluarga kita dipulihkan, agar rumah tangga kita bahagia. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kami sebagai suami dan istri dapat melakukan panggilan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Saya sebagai pria, sebagai imam
yang menentukan keluarga kami bahagia apa tidak. Istri saya sebagai penolong yang Tuhan sudah ciptakan. Maka itu Bapak kami mohon kepadamu, mampukan kami untuk jadi saluran berkat menjadi anak-anak kami, bagi seluruh keluarga besar kami, bagi tempat dimanapun Tuhan percayakan kepada kami. Begitu juga dengan jemaatmu, berkati jemaatmu, dalam nama Yesus aku rindu Tuhan, jemaatmu biarlah mereka dipulihkan. Di dalam nama Yesus Bapa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali di siang hari besok jam 12 siang. Selamat malam, salam, Tuhan Yesus memberkati, amin.